Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Terobosan baru Indonesia lagi, BBM jenis baru segera meluncur. BBM ya, bahan bakar minyak ini ada lagi yang baru ini ya dari Indonesia. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, setelah sukses program B35, yakni campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit dengan kadar minyak 35%, sementara 65% sisanya dari bahan bakar minyak solar. Nah, kini Indonesia bersiap untuk meluncurkan program baru, yakni program B40, di mana ini merupakan campuran bahan bakar minyak BBM solar dengan kadar minyak kelapa sawit yang lebih tinggi, yakni 40%. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil alias impor solar, bos. B35 sendiri sebenarnya baru dimulai 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021. Nah, kabar terbaru ini, geng, Indonesia akan segera menaikkan kandungan minyak nabati dari sawit sebesar 5% alias B40. Kementerian ESDM juga tengah melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B40 untuk moda transportasi kereta api sebagai program untuk meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi atau EBTKE mengatakan bahwa rencana penerapan B40 sudah sesuai jadwalnya. Sedangkan uji coba untuk sektor otomotif juga sudah selesai, geng. Mengutip dari CNN Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menguji coba penggunaan campuran bahan bakar solar dengan sawit sebagai bahan bakar kereta api pada Senin 22 Juli 2024 alias baru kemarin, bos. Pemakaian campuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biodiesel 40 atau B40 ini diuji terapkan pada kereta api Begowonto, relasi stasiun Lempuyang, Kota Yogyakarta ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan atau EBTKA Kementerian SDM juga menuturkan uji coba kinerja terbatas ini dimaksudkan untuk menguji tahanan mesin genset KA Begowonto selama 1.200 jam. Wah, gimana tuh? Jadi gak kaleng-kaleng nih uji cobanya, bos. Dengan perkiraan waktu 1 kali pulang pergi atau PP, KA Begowonto dari Lempuyang ke Pasar Senen sekitar 22 jam, maka diperlukan sekitar 50 kali PP atau sekitar 2 bulan, bos, untuk pengujian ini. Kemudian, selain untuk kebutuhan bahan bakar kereta api, B40 nantinya penggunaannya juga akan diarahkan ke sektor pertambangan atau alat-alat berat, bos, kemudian alat perkapalan, dan juga pembangkit listrik, yang rencananya akan kick-off di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Dari seluruh sektor ini, diperkirakan akan membutuhkan sekitar 16 juta kiloliter B40. Bisa bayangkan tuh, 16 juta kiloliter, cukup banyak, bro. Hal ini cukup masuk akal karena mengutip dari pernyataan Vice President Logistik PT KAI, yaitu Suryawan Putra, dia menuturkan kebutuhan atau konsumsi bahan bakar kereta api telah mencapai 300 juta liter per tahun, padahal waktu itu masih menggunakan B35. Kalau B40 artinya minyak kelapa sawit yang digunakan akan naik sekitar 5%, bos. Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian SDM, pihaknya juga telah melakukan analisa kapan B40 diterapkan. Setelah uji coba selesai dan sinkronisasi pembahasan yang di dalamnya memuat peningkatan produksi, maka paling lambat B40 akan diterapkan pada pertengahan tahun depan alias tahun 2025. Hal ini karena bagaimanapun, bos, B40 tetap memperhatikan durasi sesuai standar masing-masing sektor. Artinya, sebelum resmi diluncurkan, B40 sudah benar-benar terstandarisasi dengan ketat. Implementasi B40 ini tidak hanya demi mendukung ketahanan energi, tetapi juga berpotensi
menekan emisi karbon hingga 14,6 juta ton karbon dioksida dalam setahun dari sektor otomotif dan non-otomotif. Di sisi lain, penerapan program B40 ini diprediksi juga mampu menghemat devisa di kisaran 9 miliar US dollar. Hal itu berkaca pada pemakaian B35 sejak tahun lalu, diklaim sudah menekan devisa sampai 122 triliun dalam satu tahun. Nah, tapi sebenarnya peluncuran resmi B40 ini masih simpang siur, alias antara kementerian pernyataannya berbeda. Kalau mengutip pernyataan Dirjen EBT tadi, kan pertengahan tahun 2025 tuh. Sedangkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM sendiri, Bapak Arifin Tasrif, menyebut kebijakan B40 akan diluncurkan pada awal tahun 2025. Nah, yang mana yang benar nih? Ya entahlah, tapi yang jelas 2025 dipastikan resmi dipasarkan, bos. Karena jika program B40 ini sukses, nantinya tahun depan atau tahun 2026 segera disusul oleh B50 alias dinaikkan lagi, bos. Bagaimana menurut kalian nih? Kalau dilihat-lihat, Menteri SDM sepertinya kebelet nih B40 diluncurkan. Ya itu wajar saja sih, geng. Uji coba B40 sebetulnya bukan kali ini saja, tetapi sudah jauh-jauh hari Kementerian SDM sudah menguji B40. Uji coba tersebut tepatnya sejak 2022 alias 2 tahun yang lalu, bos. Uji coba B40 pertama dilakukan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS yang dilakukan pada Gedung Genset. Kemudian uji coba kedua dilakukan pada 12 kendaraan mobil pada tahun yang sama, yang meliputi 6 kendaraan diantaranya kelas berat di bawah 3,5 ton dengan target harian jarak tempuh 560 km dan total hingga 50.000 km. Berikutnya, pengujian juga dilakukan pada 4 genset pembangkit gedung dengan 4 merek yang berbeda di kawasan LEMIGAS. Dan yang terakhir nih, pada kereta api Begowonto, jalur Jogja-Jakarta selama 1.200 jam. Jadi, B40 ini risetnya bukan kaleng-kaleng, bos. Standarnya sudah internasional. Karena B35 saja pada tahun 2023 kemarin, Indonesia juga telah mengekspor sekitar 26 juta liter. Artinya produk kita itu diminati, bos, laku, dan ekspornya pun ke Eropa. Artinya standar kita itu sudah mantap, bos. Gimana? Gacor kan? Nah, semoga hilirisasi di semua sektor dilanjutkan, khususnya di sektor kelapa sawit. Karena implementasi program B40 ini tidak hanya mengurangi ketergantungan impor solar, bos, melainkan meningkatkan daya tawar CPO kita di pasar internasional. Jadi, kalau CPO kita nanti bisa diolah menjadi 100% dan diterapkan di dalam negeri, maka harga CPO nantinya akan naik. Karena negara lain juga berpikir, Indonesia sekarang sudah mampu membuat biodiesel dari kelapa sawit. Jadi, mereka akan berpikir sebenarnya Indonesia tidak perlu-perlu amat nih untuk mengejar target ekspor CPO. Artinya bisa jual mahal dikit lah, gitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, geng. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan sedikit menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke guys, jadi inilah dia ini ya, lagi-lagi terobosan demi terobosan ini yang mau dilakukan Indonesia. Sebelum ini kan sudah ada B30, B35, sekarang B40 dinaikkan lagi kadar minyak sawitnya itu menjadi 40%, campurkan dengan solar lah gitu kan. Tapi ini sudah naik dia punya kadarnya, B40 lah gitu kan, lagi diuji coba gitu. Tapi ini hebat gitu ya. Sedikit demi sedikit dinaikkan dia punya kadar minyak sawit yang dicampurkan ke solar itu. Lama-lama nanti B100 itu 100% guna minyak sawit. Memang hebat tuh. Inilah dia ini terobosan-terobosan yang akan menggegarkan dunia gitu ya dari Indonesia. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.